Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah lupa barang sekejap pun untuk memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tema hari ini. Apa yang kita lakukan? Mari diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja tema kita malam ini ya. Selain itu, marilah kita saling mengingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi manusia yang beruntung dan sekalian, dan diketahuilah bahwa ciptaan makhluk berbagai menjadi 4 golongan. Ini ada 4 golongan ya. Satu, ada makhluk yang diciptakan hanya diberi akal, yaitu para malaikat. Yang kedua, ada makhluk yang hanya diberi nafsu, yaitu adalah hewan. Iya. Hewan itu diberikan nafsu, tapi tidak memiliki akal. Itu kalau bicara hewan. Yang ketiga, makhluk Allah yang non akal, nafsu seperti bumi, matahari, dan rembulan, dan planet-planet lainnya, serta tumbuh-tumbuhan yang ada. Yang keempat, manusia yang dijadikan ada pada malaikat dan binatang, yaitu mempunyai akal dan nafsu. Di antara 4 golongan ini adalah manusia yang paling enak dan tidak sengsara. Ya, itu ciri-cirinya yang kita lihat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang disediakan surga bagi manusia yang mendapat ridhonya dan neraka bagi yang mendapatnya, yaitu adalah murka. Yang sangat sekarang kita tidak tahu bagaimana nasib kelak. Apakah kita ada di surga ataupun ada di neraka? Ya, kita lihat. Karena Allah berfirman, innallaha la yukhayyiru ma biqaumi hatta yukhayyiruhum bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, sehingga mereka mau merubah diri sendiri. Itu. Jadi sehebat apapun kita, diri kita dinasehati, ya,
Kalau bukan diri kita sendiri yang merubah diri kita, tidak akan bisa berubah. Tergantung dari diri kita sendiri. Berulang kali kita dinasihati oleh Allah bahwa sifat-sifat orang yang keras itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita lihat ya. Jadi kita jangan keras. Kalau keras hati kita ini agak susah untuk dibenahi. Ya. Jadi jangan sampai diri kita ini, watak kita ini, ya, kalau sudah diri kita keras, agak susah dirubah kalau bukan diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu gambarannya, ya. Tinggal kitanya aja rubah. Karena kami yakin tidak ada seorang dari manusia yang ingin hidupnya sengsara. Enggak ada manusia yang mau ingin hidupnya sengsara. Dan tidak ada pula yang ingin mau masuk ke neraka. Kira-kira tempat seperti itu, ya. Nah, nggak ada yang mau. Saya juga nggak mau masuk neraka, takut. Nah, makanya boro-boro masa masuk dalam gudang saja yang gelap, kencangnya minta ampun, ketakutan. Ya, itu baru masuk dalam gudang gelap. Bagaimana bentuk neraka? Alam kubur saja kita itu begitu kita melangkah, terus kita dibangunkan, ya bagus kalau terang, ya seperti gambaran api yang orang merokok aja sudah lumayan lah, ya. Ya kalau batang korek api, ya kira-kira nilainya Rp1.000. Ya, kalau ditampa misalnya Petromax menjadi 5.000, agak terang sedikit. Kalau 10.000, ya 65 watt lah. Oh itu lumayan, benar, 5 watt itu lumayan dalam kubur itu. 10.000 lumayan, 20 watt. Iya, itu saja dalam kubur kita sudah ketakutan kan. Bagaimana kalau diri kita sendiri ini yang begitu banyak dosa yang kita lakukan. Jangan kita itu merasa bahwa kita ini sudah melakukan amal-amal yang begitu banyak, lalu kemudian kita merasa bahwa kita sudah menyumbang, misalnya menyumbang masjid, pesantren. Jangan berbangga hati, karena kita tidak tahu rahasia di belakang itu, cuma Allah yang tahu. Niat kita untuk menyumbangkan harta kita di jalan Allah, dan itu digantikan 10 kali lipat digantikan. Kita bantu para pesantren, kita bantu para anak yatim, ya. Kita berikan kepada anak-anak kita yang penghafal Al-Quran. Kita bantu mereka yang memang di daerah-daerah desa terpencil itu. Kita bantu mereka. Sekarang ini anak-anak kita mulai ajarkan menghafal Al-Quran. Karena dasarnya kalau sudah dimiliki dengan nilai iman dan ketakwaan, insya Allah anak itu bisa menjadi
anak yang soleh. Itu tergantung dari kita sendiri. Karena gambaran sifat-sifat orang tua kita, bagaimana kita orang tua memberikan pelajaran agama terhadap anak-anak kita. Kalau kita sudah bisa memberikan contoh kepada anak kita, lalu anak kita itu juga berpikir, kita ajar. Begitu masuk maghrib panggil, ajarkan dia sholat. Dia pasti juga merasa kok melihat bapaknya mulai sholat, pasti ajarkan nilai-nilai agama. Ya, jangan pikir anak kita itu sekolah di mana, cari yang terbaik, yang bagus dan sebagainya. Orang bilang ada sekolah di sana paling bagus, ya, dikenal di apa, bayarnya sekian supaya dikatakan kelulusan seperti. Enggak ada jaminan seperti itu. Buat apa kita sekolahkan tinggi-tinggi anak kita kalau dia calon kafir? Ya, buat apa kita kasih masuk di sekolah tapi di sana ajarannya berbeda, lalu kemudian mahal yang kita bayar tapi ajarannya berbeda, ya, berbeda sekali. Itu yang saya katakan tadi, buat apa anak yang pintar kalau dia calon kafir? Makanya harus ditanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita. Itu. Kalau kita ada rezeki, kita sekolahkan, masukkan ke pesantren kok. Ya, cari tempat pesantren, situ kita titipkan anak kita agar dia supaya bisa tercermin dengan nilai-nilai agama. Iya, karena ini pertanggung jawab semua, Pak. Mulai dari istri, keluarga, anak. Kita ini suami yang bertanggung jawab. Berat itu, Pak, tanggung jawab kita. Makanya mari kita memberikan suatu motivasi terhadap anak-anak kita. Kita ajar mereka. Mulai sejak dini mereka kita ajar. Umur 6 tahun kita perlihatkan itu. Ya. Pasti orang bilang bagaimana bapaknya, pasti begitu anaknya. Kira-kira seperti itu. Kalau nilai-nilai bapaknya dinilai dengan orang, ya mungkin juga bisa anaknya seperti itu. Tergantung daripada orang tua yang mendidik. Kadang-kadang orang tua juga mendidik, dia tidak pikirkan yang pertama nilai, dan yang penting dia bagaimana sekolah tinggi. Ya bukan persoalan itu. Kita melihat pelajaran apa yang di sekolah itu. Tapi kalau kita masukkan di pesantren sudah jelas bahwa di situ pasti sekolah agama diajarkan kepada guru-gurunya. Lalu kemudian dia disuruh mengaji. Lalu kemudian dia disuruh menghafal Al-Quran. Itu yang kita inginkan seperti itu. Karena itu mari kita melihat bahwa barang siapa yang mentaati dan mau memperingatkan atau memberikan satu motivasi dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka manusia bakal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kenapa?
peringatan-peringatannya, maka mereka itu mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Makanya kita harus perlihatkan itu. Allah berfirman, barang siapa berpaling peringatan dan peringatanku, kata Allah, maka baginya mendapat kehidupan yang sempit, dan akan kami halau di hari kiamat dalam keadaan buta. Coba, dalam keadaan buta. Itu yang saya katakan tadi. Bagi siapa saja yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, maka Allah menyiksa dengan kesempitan hidupnya. Amin. Sempit hidup kita. Bukan hanya kemiskinan. Berarti kesempitan hidup itu juga bukan dari kekayaan. Bukan lantas kesempitan itu lantas kemudian kita dengan kekayaan ataupun dengan kemiskinan. Enggak, bukan itu. Dan itu tidak ada, tidak menjadi ukuran. Ya kan? Tidak menjadi ukuran soal itu. Karena kegelapan hidup seorang, tetapi ketenangan jiwalah yang dapat menjadi bahagia dalam lapang dalam hidupnya seseorang. Tidak sedikit orang jutawan hidupnya terasa sempit karena ia tidak percaya ataupun ingat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam konteksnya, ya. Sehingga yang paling, ya, sedikit pun tidak ada rasa syukur atas pemberian Allah, itu tidak ada tanda mensyukur dari pemberian Allah. Sehingga pula tidak ada puas-puasnya hidupnya, selalu gelisah karena tersiksa dari perasaan itu sendiri. Iya. Lalu apa kita mau menyiksakan diri? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhilhum awwalakum wala auladukum an zikrillahi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lupakan harta dan kekayaan dan anak-anakmu. Jangan lupa harta dan anak-anakmu. Coba. Apalagi? Mari kita renungkan semua ini. Ya. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri nikmat, kata Allah. Kalau kau pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, kata Allah, aku tambah. Tapi kalau kau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, awas, asapku sangat pedih. Ini asapnya Allah. Ya. Coba kita lihat ini. Kita prihatin sekali kan, di mana terlalu banyak, nggak bisa dihitung itu para koruptor kita, korupsi uang rakyat semua. Yang korupsi ini
tidak takut kepada atasannya, dan juga tidak takut kepada Allah. Dia berani berbuat seperti itu. Karena kita ini kan semuanya membayar pajak. Pajak mobil, pajak motor, bayar PBB, bayar air, bayar listrik. Dikorupsi oleh para pejabat kita. Yang korupsi ini kan tidak pernah ada tenang hidup. Karena kenapa? Uang yang didapatkan itu tidak ada baiknya. Tidak ada. Apalah artinya hidup kita ini? Kalau uang yang kita korupsi lalu kemudian kita makankan kepada keluarga kita, anak-anak kita, itu masuk di dalam tubuhnya, menjadi darah daging, menjadi darah, mengalir dalam tubuhnya. Kalau dia berpikir tidak ada lagi nilai-nilai, semua apa yang bisa dia lakukan. Karena kenapa? Barang yang dia makan itu barang yang haram, barang yang dikorupsi, bukan hasil keringat, ini uang rakyat loh. Saya bicara begini bukan bahwa saya diri bersih, enggak. Tapi kita prihatin. Karena kenapa? Itu tadi coba diberikan oleh Allah, jabatan itu. Yang di dalam lapas itu, di Sukamiskin sana di Bandung, coba kita lihat. Enggak ada orang yang bodoh di situ, orang cerdas semua. Tapi lalu kemudian kenapa mereka berani korupsi? Karena satu nilai-nilai, karena yang tidak pernah ditanamkan nilai-nilai agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa sih kita tidak mensyukuri nikmat ini? Coba, yang saya katakan tadi, Allah sudah mengatakan kepada kita, awas, asapku itu sangat pedih kata Allah. Itu baru asapnya Allah. Enggak ada nikmatnya hidup ini kalau nilai-nilai uang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Kita terus angkat. Mari kita introspeksi diri kita. Ya. Selama ini kan kita prihatin. Bagaimana tidak musibah mau datang bertubi-tubi? Bagaimana Allah tidak akan marah? Gunung meletus, air tumpah ke darat. Ini semua oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Karena ada yang melakukan suatu kerusakan di muka bumi, Allah murka, turun bencana. Bayangkan Pak, orang yang baik-baik pun juga ikut kena getahnya. Ya. Itu kira-kira gambaran yang kita harus memiliki nilai-nilai iman. Ya, kalau barangkali kita makan nangka ya wajar kalau kita kena getahnya ya wajar kalau. Tapi orang makan nangka lalu kemudian dia tidak kena getahnya, wah itu berarti tenang juga hidup. Ya, mari kita lakukan hal-hal yang bisa memberikan suatu jawaban kepada kita. Mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Dapat? Ya, sebentar kita lanjutkan ya. Nanti diberikan tanya jawab. Tolong dikasih mic gitu ya. Satu-satu
Ya, satu lagi, waduh, kenapa? Nah, masalah Wahabi lagi, Wahabi. Saya sering melihat itu. Mungkin saya ini ceramah begini jadi bid'ah juga ini barangkali. Ya, sedikit-sedikit di bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau saya melakukan maulid, saya dianggap bid'ah. Kalau saya melakukan kunut, saya ceramah begini dianggap bid'ah. Semuanya. Semuanya kita ini dianggap, para ustadz kita ini dianggap semua bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Saya jadi heran itu, nggak tahu belajar dari mana. Iya. Kalau saya melakukan maulid, nggak ada masalah. Tapi kalian jangan melarang kami untuk maulid. Saya pakai kunut, Anda tidak pakai kunut. Kami pakai kunut, kami jangan dicaci maki. Serba bid'ah. Urus masing-masing aja lah. Karena kalau ini yang selalu kita ributkan, tidak akan habis. Tidak akan habis dan tidak akan berhenti. Kalau saya pribadi silakan aja. Saya pakai ya saya pakai. Saya pakai kunut, saya pakai kunut. Ya kan? Saya pakai maulid itu hak saya. Kalian tidak mau pakai nggak usah. Nggak usah dipermasalahkan. Kalau saya nggak pernah menanggapi. Karena ada beberapa teman-teman kita ustadz yang sudah menanggapi dan saya lihat benar. Banyak. Karena kita ini semuanya para ustadz sudah mau dipindahkan semua. Gak ada lagi. Ya. Kita ini macam tidak punya pekerjaan, Pak. Kalau kita teman-teman berceramah tidak usah lagi dijelek-jelekan. Ya. Jangan teman kita lagi di sana ceramah dianggap bid'ah. Saya juga ini bicara dulu di sini dianggap juga bid'ah. Apa? Ada habisnya ini. Yuk mari kita memberikan satu motivasi agar supaya kita kembali tadi kita menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita dan kita ajarkan dengan nilai-nilai agama. Ya. Mulai sejak dini kita ajar mereka supaya bisa menjadi anak yang soleh. Kira-kira penyampaian saya, mohon maaf karena mengingat waktu, saya sebentar lagi jam 2.30 ke Sulawesi, berangkat subuh sebentar, malam ada acara undangan ceramah di daerah Sulawesi. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.